لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ibu, para bapak, adik-adik, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak terasa kita sudah berada di hari yang ke-21 ya. 23 kan? Oh 23 ya. Kalau saya ngitung sih 21 gitu. Ternyata 23 ya. Karena apa? Saking senengnya barangkali itu ya. Puasa sudah 23 tapi ngomongnya 21 gitu tuh ya. Karena apa? Dalam kitab Ihyaul Ulumuddin ya, Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan kalau kita mulai puasa hari Sabtu, maka insya Allah Lailatul Qadar turun pada malam 23. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pulaku saking seneng itu sampai kelalen 21 itu. Maka bersenang-senanglah, bergembiralah ya mereka-mereka termasuk kita semuanya barangkali ya bisa melihat datangnya malam Lailatul Qadar. Itu pun wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha tahu. Iku si jare Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Masa ulama besar nggak dipercaya ya? Mau kepada siapa lagi gitu? Kalau kepada Kanjeng Nabi sih harus pasti ya gitu. Alhamdulillah. Untuk itu saya pesen ya nih untuk hari-hari yang akan datang nih ya, yang tinggal beberapa hari lagi, ayo kita ramekan masjid ya, kita ramekan masjid. Dari wong kang meramaikan masjid ku tergolong orang yang telah mendapat apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa yuqimuna shalah wa zakah ya. Tuh, walam taksya illallah wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka yang telah mendapat petunjuk apa? Dan siapa? Yang pertama meramaikan, memakmurkan masjid, banyak muru masajidallah ya. Tapi rata-rata hari kau memakmurkan masjid kusungkan ya. Ya, apa sebabnya ning masjid ning mushola ku akeh setane. Akeh apa? Setane jadi pada wedi ngono ya. Gitu. Atau mungkin barangkali buru-buru ada apa? Ada perlu ya gitu. Dalam Al-Quran dinyatakan surat Al-A'raf ayat 34 dan disebutkan pula dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Ada ya? Ada enggak? Ya ada ya. Al-Anbiya ayat 35 ya. Yang bunyinya begini. Walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Nah, kang sijie yang satunya berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Nah, sampean punya nyawa enggak? Punya. Berarti sampean arpan mati. Saya juga akan mati. Ya, itu. Kita semuanya tuh akan mati. Namun terkadang ya orang kalau dengar mati kepada takut ya. Kenapa ditakutkan? Walaupun kita takut bagaimanapun, yang namanya mati pasti akan datang. Karena kita akan mati, maka kita harus siap. Ya, gitu, harus siap. Gitu. Paham ya? Paham ya? Masalah kematian tentunya bergantian, kan begitu ya? Bisa jadi ibu, bapak, adik-adik mati duluan, ya. Saya akhiran, gitu. Iya, ya. Atau kebalikannya, ya. Atau kebalikannya, saya akhiran, bapak ibu duluan. Gitu ya, itu. Ya, rata-rata pada takut ya kalau mati ya. Nah, saya nggak akan cerita masalah mati, ya. Khawatir pada takut. Khawatir pada takut. Apa yang disebut dengan kematian? Apa yang dimaksud dengan ajal? Yang dimaksud dengan ajal atau kematian yaitu terpisahnya roh dengan jasad. Ya, itu ruh dengan jasad. Makanya pada pagi hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan judul kemana ruh akan pergi. Kan gitu ya. Nah, kira-kira kalau sampean KB ditanya kemana ruh kita akan pergi, gimana jawabnya? Ayo sirah. Ya, ternyata ruh yang telah berpisah dengan jasad kita, badan kita akan melesat ke 3 tempat. Akan melesat ke 3 tempat sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat atau hari perhitungan, pertimbangan di hadapan Allah. Ya, itu dihisab nanti, dihitung. Jadi sebelum dihitung Allah, ya yuk kita hitung oleh diri kita sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah olehmu diri sendiri sebelum dihitung-hitung nih Gusti Allah. Setelah kita mati, jasadnya siap. Paling apa? Pertama dimandikan. Iya kan? Setelah dimandikan apa? Dikafani. Setelah dikafani, disolatkan. Setelah disolatkan, ya dikubur. Ya, nah setelah dikubur, diantar ya oleh orang-orang yang pada seneng, yang pada tersena ya, karena penghormatan. Terakhir, ceritanya balik, yang antarku dalam kisah setelah 7 langkah dari kuburan, ya nanti akan datang malaikat. Malaikat siapa? Mungkar, Nakir. Tapi perlu diingat, sebelum Mungkar, Nakir datang, nanti ada malaikat duluan, Bu. Malaikat duluan. Itu pun suruhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya siapa? Namanya malaikat Ruman. Malaikat Ruman. Begitu datang ke dalam kubur ya, Suwandi, jangan takut. Saya tuh malaikat Ruman, sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya disuruh ke sini supaya sampean nanti didatangi malaikat mungkar nakir tidak kaget, apalagi takut gitu. Nah, saya datang ke sini disuruh kepadamu, hai Suwandi, sampean dikongkon nulis. Suwandi, tulis amal baikmu dan tulis amal jelekmu. Nah, lamun dikongkon nulis kaya sampean pribenmu. Kaya malaikat disalahkan, malaikat sampean diutak beli ya. Ari kongkon nulis kudu ana pulpene, kudu ana kertase. Masa ning jero kubur kudu nulis? Ya, nah hari model awali si protes kayak sih ya, wah dasar beutak. Hari nulis kudu ana pulpen, kudu ana kertas. Suwandi, bener. Alam kubur sudah beda dengan alam dunia. Cara nulisnya cukup bari jentik, telunjuk. Tintanya adalah ludah kita. Sholat, puasae bener, hajiye ping 3, umrohe ping 17 dan seterusnya ditulis kabeh, Bu. Ya, soalnya nanti barangkali mau disamakan dengan catatan-catatan yang dilakukan oleh malaikat siapa? Raqib Atid. Pada beli gitu terus hampir sama tidak itu akhirnya nulis kayak kita waktu haji ya, udah pernah haji, kita kan disuruh begitu, nulis di awang-awang di sekitar tugu di Arafah tugu apa namanya, Jabal Rahmah ya. Di Jabal Rahmah kita dikongkon nulis mengkonon, Bu. Kalau dulu waktu saya berangkat sih masih bisa nulis di temboknya. Barang sekarang sih nggak bisa, udah di keliling pagar. Apa sebab dikelilingi pagar? Karena melihat orang Indonesia pada usil. Ya mangkat haji gawa spidol, gawa pilok. Ya. Pada ditulisi temboknya mundak nih 2 kilo, Masya Allah penuh dengan tulisan. Nah ada tulisan namanya Pariono. Sok kata ibu kalau Pariono ngomongin di ya kayak wong Indonesia, nggak mungkin orang Iran, nggak mungkin orang Yaman. Yang arane gen Pariono, ada tulisan Pariono dulu. Tapi kalau sekarang sih tidak bisa dijaga ketat gitu. Nah di Jabal Rahmah, di tugu Jabal Rahmah ya pertemuan siapa? Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nulis, saya nulisnya, ya Allah masukkanlah kami ini ke surga. Pengennya satu bapak saya nomor 1 tak tulis, nomor 2 ibu saya, nomor 3 kakak paling tua, terus 1 keluarga. Nah yang terakhir semua Banu ya, artinya Banu turunannya mbah-mbah kita, eyang-eyang kita. Insya Allah siapapun yang menulis dengan cara begitu, tulisannya sudah melayang ke alam surga. Amin ya Allah ya Rabbal, tembus sampai ke sana insya Allah. Nih apa mani nih alam kubur, masih di dunia, tulis sholat ya. Nah tinggal nulis yang jelek-jelek. Ceritanya ke Suwandi mendek disuruh nulis yang jelek, akhirnya dibentak sama malaikat siapa? Ruman. Hai Suwandi, cepat tulis amalmu yang jelek-jelek. Nih waktunya udah hampir habis, kata malaikat Ruman. Tapi enggak nulis, akhirnya dibentak yang kedua kalinya, ketiga kalinya baru. Kenapa
masih nggak mau nulis? Jawabannya apa? Saya malu. Saya izin. Pengen nulis yang jelek. Masa nyolong ditulis, menghibah ditulis, memfitnah ditulis, malu. Akhirnya dibentak lagi. Kenapa malu? Dulu kamu di alam dunia berbuat kejelekanku, nggak malu, nggak apa, nyolong sebagai perbuatan harian, ngerasani wong, dan seterusnya. Karena dibentak dan dipaksa, akhirnya terpaksa nulis. Masya Allah. Ya, wis pengalaman. Makanya siap. Semua perbuatan akan dimintai tanggung jawab. Ya, kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun ala an ra'iyatihi. Ya, kembali kepada 3 tempat roh kita akan melayang ke sana. Yang pertama, yatiru ala baina sama wal ard. Rohnya akan berterbangan, Bu, melayang-layang antara langit dan bumi. Nah, yang kedua, akan terbang mu'allakun ala sama, gantung ning langit, dan yang ketiga, roh kita akan melesat ke alam barzah. Apa sih alam barzah? Ada yang menyatakan alam barzah itu hampir sama dengan alam kubur. Ya, alam barzah gitu. Di awal-awal antara langit dan bumi, menggantung ning langit, dan yang ketiga di alam barzah. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa roh kita tuh melayang-layang antara langit dan bumi? Ternyata rohnya rupanya keder. Karena setelah meninggalnya dia punya hutang. Pantesan baik kayak dari Palebe bakal harapan mangkat di kubur. Ada yang bilang begini, para bapak, para ibu, barangkali si jasad ini punya sangkut paut. Tolong segera lapor kepada ahli waris. Oh, bener ternyata duwe utang. Ya mending baru utangnya baru sebangsa manusia biasa, bisa wakilkan. Lamun duwe utang maring Gusti Allah, ayo sira. Bangkane kita sudah mati. Utang pada Allah model apa? Ya macam-macam. Bisa jadi ingkar janji, mengingkari janji. Awas, janji adalah hutang. Al-wa'du dainun. Janji adalah awas. Jadi kalau sampean punya janji, ayo kita laksanakan, bayar, tepati. Jangan sampai mati kita meninggalkan janji. Nah, yang paling utama meninggalkan masalah ibadah. Duwe utang masalah ibadah. Nah, ini yang bahaya. Bisa jadi ibu bapak puasa batal, bayar. Bisa jadi sholat kita batal, bayar sholatnya. Hari puasa sih bisa diganti dengan yang lain. Ya, bisa dengan cara membayar fidyah, tapi kalau sholat hati-hati. Awwalu ma yuhasabu 'ala Allah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab, ditimbang-timbang oleh Allah adalah sholat. Nah, kula arepan takon, sampean duwe utang sholat beli.
Perasaan sih beli, ya jare sampean. Yang terkadang sholat kita bumbuan tuh. Cangkeme sih Allahu Akbar. Sholli fardu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman billahi ta'ala Allahu Akbar. Cangkeme Allahu Akbar. Ati endi? Pelayaban. Nah, pelayabannya mendi ana ning Grage, ana ning PGC, ana ning Surya. Apa mani biyen wis parak lebaran. Sholat kayak konon je, kepengen sholat kang diterima. Beli mungkin sholat kudu yang khusyuk, tawadu, tadoru. Ya, itu paham ya? Ulung utang kepada Allah sholat. Ada. Nah, nanti akan ngomong begitu. Kalau sampean punya utang masalah sholat atau dalam perasaan kita sholatnya nggak diterima, ada kafarat sholat. Udah tahu caranya? Udah tahu belum? Kalau sudah ya beli atau pulang. Oh belum. Apain? Percuma ngomong kan. Cara membayar kafarat sholat tidak seperti kita utang 10 sholat 10 kali, nggak usah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada cara lain, gitu, yaitu dengan cara melakukan sholat kembali sebanyak 4 rakaat. Tidak ada tasahud awal. Berarti 4 rakaat 1 kali tahiyat. Yaitu tahiyat akhir. Jumlahnya berapa rakaat? 4. Bacaannya sama seperti sholat biasa. Mung yang dibaca ada khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia juga bisa. Karena an-niyatu fil qalbi, niat dalam hati. Nggak ada orang yang dengar Allah Subhanahu wa ta'ala dan diri dia sendiri. Ya, saya niat sholat kafarat. Saya niat kafarat sholat selama 1 tahun. Hitung setahun baik, Bu. Ya sekalian. Nggak ngarep setahun maning, setahun maning enak. Allahu Akbar biasa baca iftitah. Allahu Akbar kabirun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Biasa Fatihah. Nah, setelah Fatihah selesai, amin, membaca surat Al-Qadar. Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 15 kali, Pak. Sesudah 15 kali selesai ditambah, yaitu membaca surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 15 kali, Pak, Bu, ya. Tuh. Terus sudah 15 kali, baik kodarnya sama kausarnya, ruku, doa biasa, itidal biasa, sujud biasa, duduk antara 2 sujud biasa, dan seterusnya.
Nah, rakaat kedua sama, Bu. Sama seperti rakaat pertama, ketiga sama, keempat sama. Tuh, sama. Artinya sama apa? Al-Qadar ya 15, Al-Kausar ya 15. Ayat apa rakaat ketiga, Qadar ya 15 dan seterusnya sama. 4 rakaat terus salah. Nah, itu dilakukan kapan? Sekarang dah. Ya berarti beli nganggo ilmu, ada ilmunya. Melakukannya yaitu pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Berarti masih 1 minggu lagi. Diinget-inget, itu waktunya kita membayar kafarat sholat. Kapan? Ya lamun bisa sih ning masjid seuise sholat Jumat. Jamaah ta masing-masing. Ya masing-masing yang diutang dewek-dewek. Masing-masing. Nah kalau ibu lo nggak pernah ke masjid gimana? Diperkirakan. Ya, tetap hari Jumat. Wah kayak bapak saya nih, suami saya nih lagi sholat di masjid, meluan di rumah. Di rumah masing-masing gitu. Yang jelas lakukan setelah sholat zuhur. Bagi perempuan zuhur dulu, karena zuhur itu lebih wajib. Kalau yang tadi sih kifarat, bayar utang. Paham ya? Ya, Jumat apa? Terakhir bulan Ramadan. Hari Jumat terakhir bulan Ramadan setahun berapa kali? Ya sekali ya Ramadan bae model. Ya masa tiap bulan. Ramadan terakhir ya Bu ya. Nah ini alhamdulillah masih ada ya. Seminggu lagi ya. Berarti minggu depan insya Allah ya gitu. Utang, terutama utang kepada Allah, utang sesama manusia sih gampang ya, diwakili, dibayarin anak, dibayarin siapa ya gitu. Soli kafaratis sholati wis konon baik beli bisa mengkonon saya niat puasa kafarat Allahu Akbar jadi. Yang niat itu beli kudu nganggo bahasa Arab, bari bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Kula niat puasa kafarat karena Allahu Akbar, kan gampang diangin ya, karena niat yang bisa melihat hanya Allah ya, dan diri kita sendiri. Yes. Duwe utang mabur-mabur. Nah yang kedua gantung ning langit, mulakun atau mulakatun ngalas sama gantung ning langit. Bagi siapa? Nah ini yaitu bagi orang yang pernah berbuat zina. Orang yang telah berbuat zina. Hari zina siapa? Mengadakan hubungan lanang wadon dengan tidak sah. Dengan tidak sah. Hati-hati. Barangkali bapak ibu punya anak laki-laki perempuan ya, dijaga ya, dijaga ya. Sekarang tuh setannya masya Allah, setanmu ya. Zina ada dua. Ada zina biasa, ada zina muhson. Zina biasa yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah nikah, durung pernah nikah, itu zina biasa. Hukumannya apa? Wazani wazaniyatu min kulli waqtin minhuma mi'atu jaldah. Orang yang berbuat zina bagi orang yang belum nikah dicambuk mi'atu jaldah ping 100 ya, 100 cambukan mi'atu jaldah ya.
Sing lanang ya dicambuk, sing wadon ya dicambuk. Bagi orang yang belum pernah nikah, mulai hati-hati. Itu tuh, dua anak wadon, dua anak lanang, dijaga, ya. Tuh, cambuk. Nah, setelah dicambuk 100 kali, usir dari daerah itu, dari Jatimulia, dari Kecamatan Gunung Jati, dari Kabupaten Cirebon. Usir, Pak. Itulah hukum agama Islam. Namun beli melaksanakan, hati-hati, sampean juga harus ikut tanggung jawab. Tuh, ya. Usir selama 1 tahun, ya. Nah, sekarang zina muhson. Apa zina muhson? Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah nikah resmi. Udah resmi, nikah resmi, punya suami, punya istri, berbuat zina. Nah, orang yang kayak gitu hukumannya apa? Hukumannya rajam. Apa itu rajam? Seret dia ke tengah lapang, pasang tonggak di sana yang kuat, lantas kemudian orang itu diikat erat-erat. Siapkan batu 1 terta, 1 polta. Siapapun yang lewat, ambil batu, lempar, Ning lapangan angel ya, sini kalau dengar jalan dah, ya bisa tiang listrik ya Pak. Kari sikat bening kono, ya apa sematnya? Ning kono dengar Pak. Nah ada orang lewat, busing di kok, jukut, pak, sampai mati. Itulah hukumannya bagi orang yang zina muhson. Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah nikah resmi. Ya, tuh wis aja suwe-suwe. Yang terakhir ke alam barzah. Alam kubur. Mulane mangga mumpung masih urip di alam dunia, beribadahlah yang baik. Insya Allah ibadah-ibadah yang baik ini yang akan menemani di alam barzah dengan rupa-rupa yang bagus, yang enak, karena ibadahnya bagus. Tapi kalau ibadahnya jelek, perbuatannya jelek, ya nanti pun akan ditemani oleh hal-hal yang jelek-jelek. Makanya ada istilah, ada nikmat kubur, ana azab kubur. Kalau kita selalu berbuat jelek, ya siksa kubur adanya, gitu ya. Kudu hati-hati. Makanya persiapkan dari sekarang, jangan sampai menyesal. Banyak orang yang menyesal Bu dalam kubur, banyak. Ya Allah, tahu begini ya Allah, saya turunkan lagi ke dunia. Saya kepengen ibadah kepadamu ya Allah. Masya Allah, ya banyak. Paham ya? Makanya ayo ibadah Kang bener ya, supaya nanti bisa jadi teman kita ya di alam kubur. Nah syukur bagi bisa dihadiri ya oleh siapa? Dihadiri oleh siapa? Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seneng temen ya, lagi enak-enak tongol teka. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen gak? Pengen gak? Bisa ilmu ya? Udah tahu belum? Oh, ada caranya. Ya, sampean hafal sholawat. Hafal sholawat? Hafal? Sholawat ada berapa sih? Ada 58 loh nama sholawat. Hafal kamu di? Ayo. Yang sampean apalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholawat biasa ya.
Sholawat itu pirang-pirang, ada sholawat Nundia, sholawat Badar, sholawat itu, sholawat ini. Nah, lamun sampean kepengen ditekani dihadiri Kanjeng Nabi, arane sholawat. Ayo, berarti belum perlu ya. Ya, cukup baik perlu ya. Nah, nanti dibiasakan dibaca ya. Ya paling tidak sehari sekali ya. Gitu. Namanya sholawat Ruhil Arwah. Ruhil Arwah. Ruhil Arwah utawa Ruhul Arwah. Ya, tuh macam-macam sholawat tuh gitu. Nah, gimana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad. Apa enggak? Iku pun lebih separuh. Separuh cenderung apal, masa ditambahin yang kau maning separuh. Aduh sikin bae sindi. Ya, ambiran paham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masa apa? Ya, ditulis Pak Wali. Ya, engko disembarakan nih ini jamaah nih. Jariah gas dikiranya ya itu Mas Wali sih belum mengonon ya, bagus-bagus tulis sebarkan jariah ini ladang amal, ladang pahala ya. Nah kalau pula ladang amale ya ngobrol ya gitu, ngobrol lah ya. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, rekamannya ya dicatat bagiakan ladang amal Pak Wali ya, asomat ya dicatat. Kang cilik-cilikan bae cilik tapi gak ngomong pirang jadi akeh. Ya, itulah yang disebut amal jariah. Ya, aja kanggo dewek Pak Wali. Ya, gitu. Udah sih senang nih ngumbarin Pak Wali karena rajin, percaya pinter ya. Udah paham? Udah ya? Wisawan mulai paning pondok maning. Ya, gitu. Untuk itu ada pertemuan lagi enggak saya ya? Ada ya mungkin ya? Masih ada ya, sekali lagi ya ngomong pamit yang kemana? Ya, sekarang jangan pamit dulu, nanti dipamiti malah nunggu sekalian ya. Barangkali itu saja ya Bu ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaat ya gitu. Jadi sampean harapan mati ya. Harapan apa? Mati. Roh mendi ya. Pertama melayang-layang antara langit dan bumi. Yang kedua, mu'allaqatun gantung ning langit, dan yang ketiga, nunggu ning alam barzah. Mohon maaf pada segala kesalahan dan saya akhiri. Sebelum diakhiri mari kita bersama-sama membaca doa surat Al-Asr. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.